Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan mengenai cara menghitung N-gain skor kelas eksperimen dan kontrol dengan menggunakan SPSS. Nah, yang pertama kita langsung ke konsep dasarnya, yaitu normalized gain atau N-gain score bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode atau perlakuan tertentu dalam penelitian menggrup, pretest, posttest design, eksperimen design atau pre-experimental design, maupun penelitian menggunakan kelompok kontrol. Nah, uji N-gain score ini dilakukan dengan cara menghitung selisih antara nilai pretest, yaitu pretest ini adalah tes sebelum diterapkannya metode, dan nilai posttest atau tes sesudah diterapkannya metode. Nah, dengan menghitung selisih antara nilai pretest dan posttest atau gain score tersebut, kita akan mendapatkan pengetahuan apakah penggunaan atau penerapan suatu metode tertentu dapat dikatakan efektif atau tidak. Jadi metodenya itu termasuk efektif atau tidak, seperti itu. Dalam penelitian one group pretest posttest design atau eksperimen design, uji N-gain score dapat digunakan ketika ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai pretest dan posttest melalui uji paired sample t-test. Sementara dalam penelitian menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, uji N-gain score dapat digunakan ketika ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai posttest kelompok eksperimen dengan nilai posttest kelompok kontrol melalui uji independent simple t-test. Nah, jadi ketika kita melakukan uji N-gain dan terdapat perbedaan antara rata-rata nilai pretest dan posttestnya, itu kita menggunakan uji paired simple t-test. Sedangkan ketika kita menemukan ada perbedaan mengenai rata-rata nilai posttest kelompok eksperimen dengan nilai posttest kelompok kontrol, maka yang dilakukan yaitu melalui uji independent simple t-test, seperti itu. Kemudian poin selanjutnya yaitu rumus menghitung N-gain score. Nah, di mana rumusnya yaitu N-gain sama dengan skor posttest dikurangi skor pretest dibagi skor ideal dikurangi skor pretest, di mana skor ideal ini adalah nilai maksimal atau tertinggi yang dapat diperoleh, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kategori perolehan nilai N-gain score, di mana yang seumpama misalkan tadi sudah menemukan nilai N-gain score-nya, maka ada kriteria untuk menentukan perolehan nilai gain score-nya tersebut. Di mana di sini ada dua teori. Yang pertama yaitu pembagian skor gain. Nah, misalkan nilai EG-nya itu lebih kecil, dari 0,3, maka efektivitas penggunaan metode pembelajarannya itu rendah. Namun jika nilai N-gain-nya ada di antara 0,3 sampai 0,7, maka efektivitas dari metode pembelajarannya itu sedang. Nah, jika nilai EG-nya itu lebih dari 0,7, maka efektivitas dari metode pembelajarannya itu tinggi. Seperti itu. Nah, untuk teori yang kedua yaitu kategori tafsiran efektivitas N-gain dalam bentuk persen, di mana yang pertama yaitu jika nilai gainnya
di bawah 40, maka metode pembelajarannya itu tidak efektif. Nah, jika nilai G-nya itu 40% sampai 55%, maka metode pembelajarannya kurang efektif. Nah, apabila nilai G-nya 56 sampai 75%, maka metodenya adalah cukup efektif. Dan jika nilai G-nya itu lebih dari 76%, maka metode pembelajarannya adalah ya efektif. Seperti itu. Nah, kemudian kita langsung ke contoh kasus uji N-Gen score, di mana sebagian contoh kita menggunakan uji N-Gen score ini untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode comparative learning terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran PPKN materi PERS pada siswa kelas 11 SMA 2 Bangkalan tahun pelajaran 2019. Jadi dengan ini kita ingin menilai apakah penggunaan cooperative learning ini efektif dengan menggunakan uji N-Gen yang akan kita praktekkan nanti. Kemudian adapun data nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat kita lihat pada data Excel berikut. Nah, ini adalah data yang akan kita uji gen. Nah, untuk data kelas eksperimen ini kita menggunakan metode pembelajaran kooperatif, sedangkan dari kelas kontrol itu menggunakan metode pembelajaran konvensional. Nah, untuk kelas atau kelompok eksperimen ada 12 orang siswa yang digunakan sebagai sampel. Kemudian yang dari kelas kontrol ini yaitu ada 8 orang yang dijadikan sebagai sampel. Nah, kan ini beda siswa, tidak apa-apa karena beda kelompok seperti itu. Nah, untuk skor idealnya adalah 100, sudah jelas. Kemudian yang di kelas eksperimen ini yaitu pretestnya sudah jelas ini nilainya, posttestnya juga ini nilainya dari kelas eksperimen, sedangkan dari kelas kontrol pretestnya ya ini nilainya, juga posttestnya juga sudah tertera nilainya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke tahapan uji N-Gen score dengan SPSS. Yang pertama, kita menginput data ke program SPSS, kemudian melakukan analisis, lalu memaknai output SPSS. Nah, sebelum kita memindahkan data yang dari Excel ini ke SPSS, kita harus harus mengisi kode kelompok masing-masing dari kelas ini, atau mengelompokkan kelas eksperimen dan kelas kontrol agar mempermudah kita untuk menganalisis nantinya. Nah, untuk contoh saya di kelompok atau kelas eksperimen ini saya kasih contoh angka 1. Nah, seperti ini. Kemudian di kelas kontrol saya kasih 2. Nah, sekarang saya sudah memberikan kode kelompok dari masing-masing kelas. Kemudian setelah pengisian kode kelompok, kita langsung menginput data ini ke SPSS-nya. Kita langsung ke data view. Nah, di sini sudah ada kelompok pre sama post.
Kemudian di sini kita langsung saja pindahkan data yang dari Excel ke SPSS. Kita bisa menggunakan secara manual, bisa langsung tulis secara manual dan juga bisa secara copy paste. Kita langsung ke copy paste saja biar cepat. Nah, nah di sini sudah ada kode kelompoknya ya. Kita langsung copy paste aja karena ini urutannya sudah seperti ini. Kemudian copy, langsung kita pindahkan ke SPSS. Nah, ini adalah sudah kita pindahkan dari kelompok eksperimen, kemudian langsung di kelompok kontrol, langsung di copy saja, langsung kita masukkan, kemudian kita taruh di bawahnya saja. Copy paste. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah proses menginput data dari Excel ke SPSS. Selanjutnya kita menghitung skor ideal dikurangi skor pretest. Langsung saja ke menu transform, sama halnya dengan yang tadi, kemudian komputer variabel. Nah, yang di sini kita hapus terlebih dahulu. Di sini juga kita hapus. Nah, di mana pada target variabel ini kita tulis 100, dikarenakan tadi kan skor idealnya kan 100, kemudian kurang pre itu pretest ya. Kemudian di numeriknya ini 100, kita tulis 100 dikurangi pretest ini. Kita tarik, kita klik OK. Nah, kita langsung kembali. Nah, ini sudah ada ya angkanya. Kemudian tahap berikutnya membagi nilai pos yang ini, pos test kurangi pretest, kemudian dibagi 100 dikurangi pretest. Kita langsung saja ke menu transform komputer variabel. Kita tulis di sini and gain score. Namun di sini saya akan mengubahnya dalam bentuk persen. Caranya kita kayak tadi, langsung ke transform, kemudian compute variable. Nah, yang di sini kita tuliskan and gain persen. Untuk melihat nilai rata-rata dari nilai n-gain score untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, jadi proses analisis untuk melihat rata-rata, nilai maksimal, nilai minimal, dan lain-lain. Nah, caranya langsung saja ke analisis, kemudian kita klik deskriptif statistik, lalu kita pilih explore. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya masukkan variabel n-gain persen ke kolom dependent list, kemudian kelas ini atau kelompok ke factor list, kemudian kita pilih OK.
Nah, kita tunggu ya sebentar. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan output statistik deskriptif untuk nilai n-gain persen untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, kita tinggal menafsirkan dari output ini. Nah, pada poin interpretasi uji n-gain score ini mengacu dari nilai n-gain dalam bentuk persen. Nah, yang nilai n-gain persen ini dan tabel output deskriptif tersebut. Nah, ini tabel deskriptifnya. Maka kita dapat membuat sebuah tabel hasil perhitungan uji n-gain score. Ini adalah tabel rangkuman dari nilai berdasarkan nilai n-gain score dalam persen dan output statistik deskriptif. Nah, cara bacanya yaitu hasil perhitungan uji n-gain score dari kelas eksperimen nilai n-gain score yang diperoleh oleh 12 orang responden dengan nilainya seperti ini ya. Nah, misalkan responden nomor 1 mendapatkan 37,50% dan seterusnya. Kemudian rata-rata ini ya, keliru. Ini 54,38 ya. Nah, rata-rata ini kita dapat dari output statistik deskriptif. Nah, yang min ini adalah rata-ratanya. Nah, yang minimum ini sama maksimum ini juga nilai dari output ini. Yang ini. Kemudian yang kelas kontrol juga sama dengan kelas eksperimen, rata-ratanya juga dari output yang ini. Dan juga minimnya sama maksimumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita membuat pembahasan dan kesimpulan akhir bahwasannya berdasarkan hasil perhitungan uji n-gain score tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata n-gain score untuk kelas eksperimen yang menggunakan metode cooperative learning adalah sebesar 54,3857 atau kita bulatkan menjadi 54,4%. Nah, di mana ini termasuk dalam kategori kurang efektif dengan nilai n-gain score minimal yaitu 33,33% dan maksimalnya yaitu 68,75%. Nah, di sini kenapa kok dikatakan kurang efektif? Kita kembali lagi di teori yang 2 itu. Pada teori yang ini di mana pada nilai rata-rata n-gain score kelas eksperimen ini kan sebesar 54,4%, di mana ini termasuk pada 40-55% yang kategorinya itu kurang efektif. Seperti itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan metode cooperative learning
ini kurang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Seperti itu. Kemudian sama dengan yang kelas kontrol, di mana rata-rata N-Gain score untuk kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional learning adalah sebesar 54,7%. Nah, ini termasuk dalam kategori kurang efektif. Kenapa? Karena kembali lagi 54,7 ini termasuk di bagian 40 sampai 55 yang tafsirannya adalah kurang efektif. Seperti itu. Dengan nilai minimnya itu adalah 45,95%, sedangkan maksimalnya yaitu 71,43%. Kemudian yang terakhir, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode cooperative learning kurang efektif untuk meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran PPKN materi PERS pada siswa kelas 11 SMA 2 Bangkalan tahun pelajaran 2019. Sementara penggunaan metode konvensional learning kurang efektif untuk meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran PPKN materi PERS pada siswa kelas 11 SMA 2 Bangkalan tahun pelajaran 2019. Nah, ini adalah cara serangkaian untuk menghitung atau melakukan uji N-Gain score terhadap data penelitian untuk kelas eksperimen dan kontrol. Cukup sekian dari penjelasan kelompok kami. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.